大家非常熟悉和喜欢的著名羽毛球选手赵建华一起为大家介绍比赛。Berbicara mengenai Olimpiade, Indonesia memiliki rekam jejak yang bagus di Olimpiade, khususnya cabang olahraga bulu tangkis. Tak hanya medali perunggu, bulu tangkis Indonesia bahkan telah mengoleksi beberapa medali emas. Medali tersebut diperoleh dari sektor tunggal putri, tunggal putra, ganda putra, dan yang terbaru adalah ganda campuran. Lalu siapa saja mereka yang berhasil meraih medali emas? Nah, berikut ini adalah 9 pemain bulu tangkis Indonesia yang pernah meraih emas di Olimpiade. Rudy Hartono. Legenda bulu tangkis Indonesia Rudy Hartono ternyata menjadi atlet bulu tangkis Indonesia pertama yang mencicipi manisnya medali emas Olimpiade. Rudy Hartono merupakan peraih medali emas dari cabang bulu tangkis sektor tunggal putra di Olimpiade 1972 di Munich, Jerman. Saat itu Rudy Hartono menjadi yang terbaik dengan mengalahkan tunggal putra legendaris Denmark, Sven Frey, di partai final. Namun capaian sang legenda yang satu ini belum tercatat dalam sejarah Olimpiade. Sebab status olahraga bulu tangkis pada saat itu belum menjadi olahraga resmi dan masih berstatus demonstration sports. Menurut Mimin nih ya, capaian Rudy Hartono pada saat itu menjadi gerbang pembuka bagi atlet bulu tangkis lainnya memperoleh medali di Olimpiade. Gimana? Setuju kan? Ade Chandra Christian Hadinata. Selain tunggal putra yang meraih medali Olimpiade di Olimpiade 1972 di Munich, Jerman, Indonesia juga berhasil meraih medali emas di sektor ganda yang dipersembahkan oleh Ade Chandra dan Christian Hadinata. Mereka menjadi yang terbaik di antara pasangan lainnya setelah berhasil menaklukkan pasangan Malaysia Engbon B. Punch Gunalan. Namun seperti yang Mimin omongin sebelumnya nih, pasangan ini juga tidak tercatat dalam sejarah Olimpiade. Alasannya ya juga sama, karena saat itu bulu tangkis belum menjadi olahraga resmi dan masih berstatus demonstran sport. But it's okay, yang penting gold Olimpiade guys. Susi Susanti. Setelah capaian seniornya di Olimpiade 1972 Munich, Jerman, akhirnya nama Indonesia secara resmi tercatat sebagai peraih medali emas Olimpiade melalui Susi Susanti. Yap, Susi Susanti menjadi pemain bulu tangkis tunggal putri pertama Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Barcelona pada 4 Agustus 1992. Saat itu Susi Susanti berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan yaitu Bang So-hyun lewat rubber game dengan skor set pertama 5-11, set kedua 11-5, dan set ketiga 11-3. Looking for that. Got it very early. Sayangnya sampai saat ini belum ada yang mampu mengembalikan medali emas Olimpiade tunggal putri ke Indonesia. Lalu siapakah yang mengembalikan medali emas Olimpiade tersebut? Kita tunggu saja ya gebrakan para pemain tunggal putri Indonesia di masa yang akan datang. Alan Budi Kusuma. Selain Susi Susanti, atlet yang juga berhasil meraih medali emas di Olimpiade Barcelona 1992 adalah Alan Budi Kusuma, yang tak lain adalah suaminya saat ini. Saat partai final, Alan Budi Kusuma dipertemukan dengan rekan senegaranya, yaitu Ardi Wiranata, dan menciptakan All Indonesian Final. Saat itu Alan Budi Kusuma sukses keluar sebagai pemenang mengalahkan Ardi dengan skor 15-12 dan 18-13. Prestasi itu mengantarkan Alan Budi Kusuma menjadi peraih medali emas Olimpiade pertama di sektor tunggal putra. Kemenangan Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 membuat keduanya mendapat julukan sebagai pasangan emas medali Olimpiade. So sweet kan? Reksi Mainaki, Ricky Subagja.
Setelah 2 medali emas di Olimpiade Barcelona 1992, Indonesia kembali mendapat medali emas di Olimpiade Atlanta 1996 melalui ganda putra terbaik Indonesia, Reksi Mainaki dan Ricky Subagja. Dilatih oleh pemain ganda legendaris 1970-an, Christian Hadinata. Reksi dan Ricky berhasil mengalahkan perwakilan Malaysia, Chia Son Kit, Yap Kim Hock, lewat rubber game dengan skor 5-15, 15-13, dan 15-12. Kemenangan duet tersebut jadi penanda dinyanyikannya lagu Indonesia Raya pada seremoni penyerahan medali ganda putra di Atlanta, Amerika Serikat. Momen inilah yang selalu dinantikan setiap atlet yang mengikuti turnamen di dunia. Sekarang keduanya sudah pensiun sebagai atlet. Reksi menjadi pelatih bulu tangkis di Thailand dan Ricky menjadi petinggi di PBSI. Ya, masih deket kok dari dunia bulu tangkis. Chandra Wijaya, Tony Gunawan. Ketangguhan sektor ganda putra Indonesia kembali menunjukkan taringnya di Olimpiade Sydney 2000. Melalui Chandra Wijaya dan Tony Gunawan, Indonesia kembali mempertahankan gelar juara Olimpiade di cabang olahraga bulu tangkis sektor ganda putra. Medali tersebut mereka dapatkan setelah mengalahkan Lee Dong-soo, Yoo Young-soo dengan rubber game 15-10, 9-15, dan 15-7. Hasil ini tentunya sangat berkesan bagi pasangan Chandra dan Tony. Bagaimana tidak, Chandra Tony saat itu menjadi satu-satunya kontingen Indonesia yang mempersembahkan medali emas Olimpiade. Jadi wajar kan kalau bulu tangkis menjadi salah satu olahraga yang diunggulkan dalam berbagai turnamen dunia, termasuk Olimpiade. Bener nggak? Pastinya bener dong. Gimana netizen? Setuju kan? Taufik Hidayat. Setelah sektor tunggal putra 2 kali absen memperoleh medali emas di kejuaraan Olimpiade, akhirnya Indonesia kembali mendapatkan medali emasnya di Olimpiade Athena 2004 melalui Taufik Hidayat. Berstatus non-unggulan, Taufik berhasil melaju ke final Olimpiade cabang bulu tangkis tunggal putra. Di partai final, pemain asal Bandung itu ditantang pemain tunggal putra Korea Selatan, Son Seung-mo. Partai yang berlangsung sengit itu pun berhasil dimenangkan oleh Taufik dengan straight game 15-8 dan 15-7. Tanpa disangka, Taufik keluar sebagai pemenang dan meraih medali emas satu-satunya untuk kontingen Indonesia di Olimpiade 2004. Salah satu kunci kemenangan Taufik adalah berkat jurus andalannya, backhand smash. Backhand smash Taufik pun dikenal paling mematikan di dunia. Ngeri nggak tuh? Markis Kido, Hendra Setiawan. Duet Markis Kido, Hendra Setiawan berhasil mengamankan 1 medali emas Olimpiade Beijing 2008. Pasangan legendaris Indonesia ini tampil apik dan berhasil mencapai partai puncak. Di partai puncak, Kido Hendra berhadapan dengan pasangan wakil China, Chaiyun Wu Haifeng. Kido Hendra berhasil menang setelah melalui rubber game dengan skor 12-21, 21-11, dan 21-16. Meskipun sempat tertekan di game pertama karena sorak-sorakan pendukung tuan rumah, namun Kido Hendra akhirnya bisa mengembalikan keadaan di game berikutnya. Momentum emas yang dinanti-nanti pun akhirnya datang. Lewat rally panjang, pasangan Markis Kido Hendra Setiawan akhirnya berhasil mengunci kemenangan atas wakil tuan rumah dan melanjutkan tradisi emas Olimpiade di sektor ganda putra. Give applause for Markis Kido dan Hendra Setiawan. Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Last but not least, pada 17 Agustus 2016, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir berhasil meraih emas Olimpiade Rio de Janeiro di cabang bulu tangkis ganda campuran. Medali tersebut mereka persembahkan sebagai kado hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71. Wow, keren nih. Mimin kok jadi terharu gini ya? Medali emas tersebut diraih berkat kemenangan atas ganda Malaysia, Chan Peng Son, Goh Liu Ying, dengan strike game 21-14 dan 21-12. For your information, kemenangan Owi Butet memiliki beberapa fakta menarik, yaitu di partai final, Owi Butet menggunakan 17 shuttlecock, catatan pertemuan 8 kali kemenangan atas Chan Go, dan menuntaskan partai final dalam waktu 45 menit.
Jadi melihat angka tadi, 17, 8, dan 45. Itu kan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Amazing. Apakah ini sebuah kebetulan? Mimin gak tahu sih. Tapi yang pasti Mimin tahu, kemenangan Owi Butet pada saat itu memang menjadi kado terindah bagi seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus para badminton lovers.